Wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Sket Sanada sebagai moderator diskusi kali ini. Kalau mungkin teman-teman udah baca banyak ya tentang info new normal, kapan perkiraan bisa kuliah lagi, dan lain-lain. Kali ini kita berkesempatan langsung diskusi dari sisi Dr. Denny Agustiningsih, Magister Kesehatan AIFM. Sekarang ini beliau menjabat sebagai Kaprodi Kedokteran FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Denny. Bagaimana kabarnya, Dok? Selamat sore, alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Semoga semuanya juga sehat. Amin, amin. Saya ini dulu waktu maba kagum nih sama Dr. Denny nih. Meskipun beliau tampak tegas, tapi beliau ini sangat-sangat humble ya, sangat rendah hati. Buktinya di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Kaprodi Kedokteran FKKMK UGM, tapi masih sempat-sempatnya nih, beliau masih mau diskusi sama kita-kita. Langsung aja kita mulai ya, Dok, diskusinya, Dok. Iya, silahkan. Jadi kan udah 3 bulanan ini, kita pasti udah sering nih ya, dengar manis pahitnya kuliah online dari mahasiswa. Sekarang, kita bahas dari sisi Dr. Denny sendiri nih, selaku Kaprodi, sekaligus dosen pengajar, yang kemarin sempat ketemu di kuliah webinar ya, Dok. Curhatin dong, Dok, kesulitan atau bahkan kemudahan penerapan kuliah online. Oke, baik. Ya, kuliah ini kan kita dipaksa ya, kuliah online ini dipaksa oleh situasi, karena tiba-tiba tante corona ini datang. Ya. Sebetulnya kalau dari sisi kemudahan, hampir tidak ada bedanya dengan kalau kita menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kampus. Ya. Selama kita bisa bekerja sama dengan baik itu mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan yang lain, karena fasilitas yang disediakan oleh fakultas itu sangat mendukung, maka kalau kemudahan saya kira sama ya dengan kita menyelenggarakan kuliah secara tatap muka atau kegiatan pembelajaran lain secara tatap muka. Nah, ya kalau kesulitan mau dibuat list jadi panjang gitu ya. Dibuat list panjang sekali. Ya. Tapi kesulitan itu awalnya saja memang sangat sulit, tampaknya sangat sulit karena kita semua panik saat itu, ya kan. Awal-awal Anda ada di tengah-tengah blok titik 4, kemudian tiba-tiba sudah harus berhenti, dipulangkan semua, tidak boleh ada kegiatan, kita tidak prepare sama sekali, tidak pernah terbayang sekalipun untuk membuat bagaimana ini bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, tapi karena kerjasama yang baik, sekali lagi tetap komunikasi dan kerjasama yang baik antara mahasiswa, antara dosen pengajar, kemudian juga semua tendik dan dukungan dari fakultas, saya kira kesulitan-kesulitan ini bisa perlahan-lahan kita kurangi. Nah, kesulitan yang paling nyata tentu saja sinyal, ya. Karena sinyal itu tidak stabil baik di tempat kami sebagai pengajar ataupun sinyal di tempat mahasiswa. Kita tidak bisa memprediksi sinyal itu tadinya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, hilang timbul. Nah, sinyal itu memang yang tidak bisa diajak kerjasama ini sangat sulit. Kemudian yang kedua masalah kuota. Ya, kuota ini kan menjadi beban tambahan untuk semua. Ya. Nah, meskipun awalnya dulu fakultas dan universitas sudah sadar bahwa kuota ini menjadi beban tambahan, kemudian dibukalah bantuan kuota. Nah, tapi pada saat dibuka karena itu masih awal ya. Pada saat itu saya kaget juga teman-teman prodi dokter ini tidak banyak yang mendaftar kuota. Waduh,
oh ya sudah nggak banyak yang mendaftar, berarti sudah lega, bukan beban. Tapi semakin ke sini semakin banyak keluhan kuota. Ya memang kuota ini kan pasti akan menjadi tambahan ya, dan kemudian kita akan menjadi pembelajaran bagaimana kita bisa mengakali kuota ini supaya tidak banyak menjadi beban untuk semua. Yang kemudian yang kesulitan berikutnya adalah pendampingan, ya, pendampingan kuliah, tutorial kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Jadi teman-teman Tendik itu kemudian harus latihan, harus dilatih yang mereka biasanya tidak melek-melek amat dengan teknologi, harus dikejar semua, berlatih, belajar untuk bagaimana bisa menemani, mendampingi mahasiswa dan dosen. Saya kira kalau pendampingan mahasiswa tidak begitu sulit ya, karena mahasiswa mesti jauh lebih paham teknologi dibanding dosen-dosen yang senior terutama. Ya, jadi dosen-dosen senior ini awalnya tidak ada yang mau kasih kuliah, maunya sudah di shoot video saja. Kemudian perlahan-lahan akhirnya belajar juga, kemudian teman-teman Tendik sudah berhasil belajar dan saling bisa mendampingi. Akhirnya saya kira mungkin saat akhir-akhir ini sudah lancar, cukup lancar lah untuk kuliah dan tutorial. Ya, meskipun masih perlu pendampingan. Nah, pendampingan ini tidak hanya dari sisi bagaimana menyelenggarakan kuliah, tapi juga bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Karena mungkin mahasiswa di rumahnya sendiri, santai-santai, kemudian merasa tidak tatap muka, jadi attitude-nya berubah. Yang dulu di kelas, ya, betul banget yang dulu betul kan, dulu di kelas duduk manis, mendengarkan dengan baik-baik, mencatat. Nah, sekarang sudah di rumahnya sendiri, bisa tidur-tiduran, bangun kesiangan, nggak usah sisiran, nyalakan ini. Nah, itu membuat apa ya, masalah yang berbeda, ya kan? Karena dosennya sudah duduk manis, loh mahasiswa masih sarapan. Di depan kamera juga mahasiswa santai-santai, ya itu memang harus disadarkan semua bahwa ini ya tidak ada bedanya antara saat kita tatap muka di kelas ataupun tatap muka di kamera, ya sebetulnya semuanya sama. Nah, kemudian kuliah ini juga dengan online ini salah satu kesulitannya adalah kita malah tidak bisa memanage waktu. Karena kita merasa kita ada di rumah terus kok, komputer bisa nyala terus, jadi dari pagi sampai sore kita akan ada di depan laptop. Tapi itu kan menjadi sesuatu kebiasaan yang tidak baik dan menguras tenaga itu sebetulnya. Sedentary itu dong. Sedentary sekali, karena kemudian jam duduk kita akan jadi jauh lebih banyak daripada jam berjalan-jalan. Ya. Kalau di kampus Anda masih bisa pindah dari RP ke RK, ke anatomi, ke GW. Kalau di rumah ya sudah di kamar, paling toilet, dapur, balik lagi ke kamar. Ya kan? Ya, tidak banyak yang bisa dilakukan. Nah, itu jadi masalah baru. Kesulitan yang berikutnya adalah tentang ujian. Ya, ini penyelenggaraan ujian itu tidak mudah. Ya, kalau dulu kita ujian di kampus kan sudah ada sistem. Soal sudah bisa masuk ke sistem, mahasiswa sudah langsung mengerjakan, feedback keluar, nilai keluar, dan keamanan itu kurang lebih kita bisa menjaga, memantau. Tapi ketika di rumah kita hampir 100% itu harus percaya pada mahasiswa. Harus percaya bahwa anak-anak UGM itu integritasnya tinggi. Karena sejak masuk PPSMB yang ditekankan adalah kita harus memiliki integritas, harus bisa dipercaya, ya kan? Nah, itu hampir 100% kami harus mengandalkan itu. Karena kan meskipun kita sudah mencoba dengan 2 device, dengan kamera, tetap saja ada banyak blind spot, ada banyak celah yang bisa dipakai. Maka sebetulnya ini salah satu
media untuk mengasah integritas kita masing-masing, gitu. Bagaimana caranya untuk bisa tetap menjadi calon dokter yang amanah itu yang saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang saya curhatkan. Kadang tuh kan misalkan dari instruksinya mahasiswa dimohon untuk tidak tengok-tengok kanan kiri, tapi kadang tiba-tiba baterai kita lowbat lah. Ya kita harus menyolok charger gitu juga. Jadi serba salah ya dok ya, kalau saling mencurigai gitu. Iya, betul memang. Nih, ngomong-ngomong soal kuliah nih dok. Saya sendiri kan sebagai mahasiswa tua ya, kangen nih dok sama kuliah offline. Apalagi kan hari skripsian nih. Sebenarnya menurut dokter Denny, apa saja syarat-syarat yang bisa dimulainya kuliah offline dok? Iya. Kalau perkuliahan luring ya di luar jaringan offline itu kita kan harus mengikuti arahan ya. Yang pertama arahan dari Pak Menteri. Ya, Pak Menteri kan sudah memberikan arahan bahwa kuliah offline itu, kuliah luring belum bisa dilaksanakan sampai kondisi COVID ini memungkinkan. Ya, dan kemudian diterjemahkan oleh UGM, ya, dalam hal ini rektor dan wakil rektor, membuat arahan bahwa kuliah luring itu baru boleh dimulai minggu ketiga Oktober. Masih lama ya, minggu ketiga Oktober. Nah, kemudian kemarin mahasiswa baru angkatan 2020 itu kan baru PPSMP di bulan September. Tanggal 7 sampai 12 September. Nah, kalau kemudian yang tua-tua ini, kakak-kakaknya ini mau ikut masuk di bulan September, nanti kakak yang angkatan 2018 dia harus yudisium untuk masuk ke rotasi klinik, harus mundur. Ya kan, kasihan. 2017 maksudnya dokter. Sorry, 2017. Ya. 2017 ya, dia harus mundur terlalu lama. Sehingga kemarin dari dekanat meminta mohon izin kepada rektorat bahwa kita boleh memulai blok untuk tahun kedua, 3, dan 4 pada bulan Agustus. Jadi blok B, 1, C1, D1 akan dimulai pada tanggal 18 Agustus. Tetapi syaratnya tetap harus online. Tetap harus online. Nah, maka untuk blok titik 1 dan blok titik 2 kita masih tetap akan full online. Karena tadi syaratnya mahasiswa itu baru boleh datang ke Jogja, baru boleh kuliah untuk luring atau offline itu di bulan ketiga Oktober. Nah, sementara jadi kita titik 1 dan titik 2 masih full online. Titik 2 itu akan berakhir di tanggal 6 November. Nah, sebetulnya itu sudah melewati masa kalau tidak ada perubahan peningkatan kasus COVID, maka ini sudah mahasiswa sudah boleh pulang ke Jogja di Oktober minggu ketiga, ya kan? Oktober minggu ketiga, tapi blok titik 2 kan tidak bisa dipotong begitu saja. Kemudian nanti karena kan Anda pulang ke Jogja harus memenuhi banyak kriteria, banyak ketentuan, salah satunya harus isolasi mandiri 14 hari. Ya kan? Jadi blok titik 2 tetap akan jalan online sampai 6 November. Tetapi mahasiswa dari luar kota mulai diminta datang, kalau tidak ada perubahan COVID ya ini, diminta datang di minggu ketiga Oktober. Kan kuliah tetap bisa sambil online, sambil perjalanan, sambil isolasi mandiri, itu masih tetap bisa dikerjakan, ya kan?
Kenapa kami minta untuk mulai minggu ketiga? Karena Anda belum ujian PCCT. Yang seharusnya ujian PCCT kemarin, ya kan? Kan belum. Nah, ini nilainya belum dapat. Nah, kami merencanakan ujian PCCT itu setelah titik 2. Ketika tadi sudah pada datang ke Jogja, sudah kita bisa kuliah offline meskipun dengan tata cara baru, ya di new normal kan. Jadi tidak lagi berkumpul seperti dulu lagi, tapi kita sudah mulai mendatangkan mahasiswa. Nah, nanti di akhir titik 2 itu kita akan selenggarakan PCCT KBK, ya, PCCT 2, 3, dan 4. 2 dan 3 terutama. Ya, 2 dan 3 dulu. Oke, nah setelah itu baru kemudian kira-kira 1 minggu baru kemudian masuk blok titik 3. Nah, blok titik 3 ini pun kalau tadi kita boleh mendatangkan mahasiswa di minggu ketiga Oktober, tetapi kita masih belum boleh menjalankan kuliah sepenuhnya secara offline sampai bulan April 2021. Sehingga kuliah itu masih akan campuran. Jadi ada kuliah mungkin digilir sebagian di rumah, sebagian di kampus dengan online nanti berdasarkan absen. Kemudian kalau Skislab kita sudah boleh datang ke kampus, beberapa praktikum sudah boleh datang ke kampus, ya kan, CFHC sudah boleh kunjungan lapangan, tetapi tentunya dengan memperhatikan tata cara di kehidupan yang baru. Jadi ada hal-hal yang berbeda. Nah, ini kecuali kalau koas ya, koas aturannya akan berbeda. Nah, itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Kalau misal nih dok, sudah ada kebijakan kuliah offline, tapi itu amit-amit, nauzubillah, angka penularan COVID itu masih belum turun-turun. Itu mahasiswa apa yang harus dipersiapkan dok? Atau calon-calon maba deh, pesannya buat gimana? Yeah. Jadi ini tadi kan skenarionya begitu ya, skenarionya kita mengikuti seperti saat ini, maka perlahan-lahan nanti di Oktober baru kita boleh mulai datang dan kemudian kuliah offline pun harus blended ya, tidak sepenuhnya kita bisa tatap muka. Nah, kalau seandainya kan ini semua dievaluasi harian dan mingguan. Kalau kemudian ternyata kasus COVID itu semakin tinggi dan tidak memungkinkan, ya mestinya itu akan diperpanjang lagi. Jadi mesti akan mengikuti arahan, sebetulnya arahan dari Menteri itu kan sampai Desember kita masih belum boleh masuk. Tetapi kalau kita benar-benar sampai Desember kan akan ada beberapa hal yang kemudian tertundanya panjang, seperti PCCT tadi, ya, seperti banyak keterampilan yang harus diajarkan. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya kita harus beradaptasi lagi, mencari cara lagi bagaimana supaya ini bisa tetap dicapai kompetensinya, tidak merugikan mahasiswa. Kalau dari pihak fakultas sendiri, dokter, cara meyakinkan orang tua nih, biar ridho gitu, biar ikhlas melepas anaknya kembali ke tempat rantau tuh ada saran nggak gitu? Ya. Saya boleh share screen sedikit? Boleh dokter, silakan. Boleh, saya share screen sedikit ya. Atau mungkin ini kan ada sudah lihat Instagramnya fakultas belum? Nanti sudah kita pernah? cek dokter. Tapi kami pernah lihat kok. Yang mana? Yang ini sudah pernah kalian lihat Instagram yang ini? Nanti Anda coba buka ya. Sorry. Nah, ini Instagramnya fakultas, videogramnya fakultas ini bisa dilihat bahwa fakultas sudah menyiapkan adaptasi infrastruktur menuju normal baru. Jadi di sana nanti Anda juga pasti akan
pangling, tahu pangling ya, pangling dengan fakultas. Karena di fakultas itu sekarang ada banyak tempat cuci tangan di depan gedung-gedung, di tempat-tempat umum itu sudah disediakan tempat-tempat cuci tangan. Kemudian ada sensor suhu, baik yang berupa termogan ataupun yang berupa sensor yang seperti di bandara itu. Kemudian banyak dipasang poster-poster. Nah, kemudian juga sudah kapasitas ruang itu juga sudah dibatasi. Jadi misalnya ruang kuliah itu tidak lagi bisa duduk bersebelahan, ya. Kemudian kursinya sudah diberi pengaturan jarak, kemudian diberi penanda di mana Anda boleh duduk, di mana tidak boleh duduk. Demikian juga di ruang tutorial, di skills lab, dan di laboratorium. Ya. Sehingga kita mempertahankan tadi hand hygiene, kemudian ada physical distancing, itu sudah selalu kita pertahankan. Nah, demikian juga kantin. Kantin ini juga saat ini kantin lebih banyak menerima take away dan juga untuk tempat duduk itu hanya disediakan untuk 1 atau 2 orang dengan memperhatikan physical distancing. Ya. Kemudian di beberapa tempat sudah disiapkan ada ruang-ruang yang dipakai untuk ruang transit apabila kita menemukan ada yang menunjukkan tanda atau gejala. Nah, kemudian untuk SDM, ini kami dosen juga tidak semua masuk tiap hari, tenaga administrasi juga tidak semua masuk tiap hari, jadi sudah ada piket. Kemudian dosen yang usianya lebih dari 45 tahun seperti saya ini sudah harus lebih banyak di rumah daripada di kampus. Kemudian untuk apalagi yang sudah memiliki komorbid, ya, itu juga tidak diizinkan untuk datang ke kampus. Nah, kemudian ada kebijakan dari UGM, ini sudah mengeluarkan tanggal 15 Juni kemarin, ada panduan kegiatan akademik. Salah satu panduan di sana adalah bagaimana mahasiswa itu kapan dia boleh hadir ke Jogja, apa yang harus dilakukan. Nah, tadi supaya orang tua ridho, Anda bisa datang ke kampus, tadi kampus tempatnya sudah disiapkan. Nah, orang-orangnya bagaimana? Orang-orangnya sebelum datang ke kampus dia harus mengisi screening questionnaire. Screening questionnaire itu ada di Simaster masing-masing, ya, dan juga bisa masuk di login-nya Ditmawa. Nah, setelah screening, kemudian harus membawa hasil rapid test, ya kan? Nah, kalau hasil rapid test-nya non-reaktif dari zona hijau, maka dia akan aman, ya, boleh beraktivitas. Tapi kalau rapidnya non-reaktif tapi dari dari zona non-zona hijau, maka dia harus isolasi mandiri 14 hari dan dipantau dari GMC, karena tadi sudah mengisi screening dari GMC. Nah, syaratnya mengisi screening itu ya harus jujur, ya, sudah ada kontak atau tidak. Nah, karena kan kita lihat pasien-pasien yang membuat angka pasien itu semakin tinggi itu kan karena ketidakjujuran pasien, ya. Suka Nah, bohong ya, Dok? iya, bohong. Dia nggak ngaku kalau habis kontak dengan PDP, habis kontak atau saudaranya ada yang baru datang dari luar kota. Nah, itu kan yang menyebabkan naiknya pasien. Nah, ini kan tadi sudah selalu dipantau selama 14 hari. Kalau tidak ada gejala, ya sudah setelah 14 hari dia boleh beraktivitas. Tetapi kalau begitu muncul gejala, maka dia harus dirujuk. Ya, dan rujukan itu bisa ke RSA, bisa ke Sarjito. Jadi itu yang disiapkan oleh fakultas dan universitas dalam rangka tadi supaya tadi saya jadi share screen belum ya? Belum ya? Belum, Dokter. Tapi sudah bisa share screen dari Dokter. Oke. Sudah ya? Belum. Nah, ini. Ya. Nah, ini yang
Nah, ini Instagramnya FK. Ya, di sini nanti ada videonya yang memperlihatkan ruangan-ruangan gedung-gedung yang sudah ditata, sudah dilengkapi dengan berbagai macam tadi, sudah dibatasi, sudah diberi sensor suhu, kemudian dipasang wastafel di berbagai tempat. Ya. Nah, kemudian ini adalah kebijakan UGM ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, ini boleh disampaikan kepada orang tua bahwa kampus ini sudah mempersiapkan untuk bagaimana kita menyambut sivitas akademi yang akan masuk lagi ke kampus dengan tatanan kehidupan baru. Ya. Jadi harus ada prosedur keselamatan dan keamanan untuk kita semua. Kalau misalnya dok, ujung-ujungnya tidak diizinkan, ada alternatif lain nggak dok? Kayak misal yang tidak diizinkan diperbolehkan tetap kuliah online gitu? Ya, kalau sampai masih sampai di tadi blended tadi sampai sebelum Oktober untuk skenario yang sekarang jalan. Kalau sampai di bulan Oktober belum diizinkan, masih oke. Tetapi ketika kita sudah mulai masuk blended, itu sebaiknya diizinkan untuk kembali ke kampus. Karena kan nanti sudah ada banyak kegiatan yang akan ada di kampus. Tadi misalnya kita sudah menjadwal ujian PCCT. Ya kan? Ketika kemudian tidak hadir kan tidak bisa ujian. Iya dok. Nah itu kalau sudah di fase itu saya kira memang tidak lagi ada informed choice. Kalau yang kemarin kan kita masih berikan kepada misalnya koas gelombang 1 dan gelombang 2 itu kami masih berikan informed choice. Jadi mereka boleh pilih mau ikut masuk gelombang 1 sekarang atau mau ditunda. Tidak akan ada sanksinya, tapi mereka harus memperhatikan bahwa kalau ikut gelombang 3 tidak ya lulusnya bersama dengan gelombang 3, bukan gelombang 3 tak harus minta lulusnya bareng gelombang 1 gitu. Kan nggak ada dispensasi yang seperti itu. Nah, tapi kalau ini nanti kita sudah masuk ke dalam era baru, ya sebaiknya memang semuanya harus mengikuti kegiatan akademik yang diberlakukan. Oke dokter, cukup kita ngomong tentang FK-nya dokter. Sekarang, misal mahasiswa banyak nih yang balik ke Jogja dokter. Pasti kan kebanyakan mahasiswa sering beli makanan kan? Nah, itu tuh seharusnya gimana nih dok, biar transaksi jual beli makanannya ini bukan menjadi sumber penularan dari COVID itu sendiri? Yang pertama jelas akan lebih aman kalau Anda memakai online, ya kan? Apakah itu GoFood, GrabFood itu akan lebih aman karena Anda tidak bertemu dengan banyak orang, ya. Kemudian Anda tidak perlu pergi ke mana-mana, itu sudah akan dihadirkan di rumah dan ketika sampai di rumah Anda harus sedia hand sanitizer atau semprot atau alkohol itu disinfektan lah. Anda bersihkan dulu, tidak perlu makanannya yang dibersihkan, tapi pembungkusnya. Nah, kemudian kalau memang punya misalnya ada fasilitas untuk menghangatkan, ya lebih baik dihangatkan lagi, akan lebih aman. Nah, kalau seandainya GoPay-nya tidak mencukupi, atau kepingin makan yang tidak ada di GoFood atau GrabFood dan harus datang ke rumah makan, ya usahakan tetap harus melindungi diri dan melindungi orang lain dengan memakai masker yang benar. Ya. Memakai masker yang benar artinya tidak boleh ada kebocoran dari masker tadi, maskernya harus selalu masker yang bersih. Nah, kemudian yang kedua harus selalu cuci tangan sebelum masuk, sebelum menyentuh makanan, sebelum menyentuh alat makan, dan setelahnya juga harus selalu cuci tangan. Dan kemudian yang ketiga adalah physical distancing. Ya, jangan kemudian bergerombol seperti kemarin di kafe duduk berjamaah gitu ya kan, ngobrol ke sana dan kemari. Nah, itu tidak lagi. Jadi lebih baik 1 atau 2 orang, kemudian duduknya
juga jangan berhadapan-hadapan ya, karena si droplet ini kan sangat mudah untuk berpindah tempat ya, apalagi kalau dia sudah jadi droplet yang ukurannya kecil, dia bisa menyebar agak panjang, jadi ya buatlah dia duduknya agak bersilangan ya. Dan tidak usah lebih dari 2. Kalau lebih baik lagi kalau beli kemudian dibawa pulang, itu kan lebih baik. Ngomongin ini nih dok, sekarang kita ngomongin mall nih. Kan kalau mall tuh udah banyak yang buka nggak sih dok? Iya, banyak. Tentu beberapa orang ini kan memandang ada dampak positifnya buat sektor perekonomian. Tapi menurut dokter, dari sisi dokter sendiri tuh bagaimana dok tentang mall-mall yang sudah buka ini? Terus mahasiswa tuh sebenarnya sudah boleh ke mall atau belum? Sudah kangen mall ini. Iya, kalau saya diminta menjawab mengapa mall dibuka, saya tidak bisa ya, karena itu kan kebijakan di luar kompetensi kami. Tapi kalau Anda tanya, mahasiswa boleh ke mall apa enggak? Ya sekarang tergantung tujuannya, mau apa ke mall. Ya kan, kalau boleh atau tidak, mungkin ya tidak ada yang melarang, mallnya ya dibuka. Ya, tapi kan tergantung tujuannya. Kalau memang sangat perlu mencari sesuatu atau mencari pemandangan baru di mall, pemandangan yang lain, mau cuci mata, ya mungkin boleh, ya mungkin boleh dengan berbagai pertimbangan. Tadi sama pertimbangannya selalu pakai masker yang benar, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Jadi kalau ke mall ya jangan di jam-jam mall itu penuh. Jadi di jam-jam yang kira-kira mall itu lengang. Kemudian kalau ada satu tempat misalnya sedang ada sale, biasanya kan orang berkerumun di situ, ya jangan ikut. Lebih baik menjauh dari tempat itu. Usahakan untuk berdiri selalu berjarak 1 meter dari orang lain. Ya, jadi jangan kemudian berdesak-desakan. Kalau begitu Anda masuk parkiran misalnya, wah kendaraannya sangat banyak, ya sudah jangan ke mall itu, sudah pulang aja. Itu kan sudah bisa kita lihat, begitu kendaraan banyak berarti di dalam itu pasti ramai. Nanti kemungkinan untuk senggol-senggolan, desak-desakan dengan orang lain akan besar, dan kita nggak tahu siapa yang ada di situ. Nah, maka lebih baik menjauh. Jadi kalau mau ke tempat yang berkerumun itu, kalau bisa yang homogen, maksudnya homogen itu kita tahu bahwa oh ini adalah teman-teman kita. Kalau di kampus ini kan ini teman-teman kita, ini dosen-dosen kita yang sudah terscreen. Itu akan lebih aman daripada Anda ke mall, isinya tidak tahu siapa di sana, dari mana asalnya, dia membawa atau tidak. Apalagi sekarang udah banyak yang cuek ya dok ya? Nah ya, sudah apalagi ada gerakan-gerakan untuk tidak pakai masker. Kalau menurut dokter Denny sendiri, peran promotor dari tenaga kesehatan dalam menghadapi new normal itu bagaimana dok? Oh ya, sangat penting. Ya itu tadi, kalau ada yang mulai ngeyel, ada yang tidak percaya, itu kan peran kita, karena peran promotor kesehatan, nah sebetulnya kita semua ini kan harus berlaku sebagai promotor kesehatan. Anda sejak semester 1 saja sudah belajar CFHC, itu kan tadi tujuannya supaya Anda bisa jadi promotor kesehatan, agent of change di lingkungan masing-masing, apalagi sekarang Anda di rantau, kesempatan Anda untuk mempraktekkan ilmu Anda sejak CFHC, ilmu-ilmu yang Anda dapatkan untuk bagaimana mengedukasi lingkungan sekitar, ya toh. Nah, tujuannya apa? Yang satu jelas tadi harus menerapkan keamanan dan keselamatan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, melindungi orang lain dari dirinya. Anda pakai masker itu kan tidak hanya melindungi supaya tidak dapat droplet, tapi Anda juga tidak memberikan droplet ke orang lain, ya kan? Jadi kemudian tadi ada pola hidup yang sehat,
Ini kan sudah Anda pelajari C6 kemarin, ya. Ada olahraga, harus makan, itu Anda itu peran promotor kesehatan untuk menyadarkan. Dan yang penting lagi sebagai promotor kesehatan itu menangkal hoax dan mitos. Menangkal hoax dan mitos itu sangat penting bagi kita sebagai petugas atau tenaga kesehatan. Karena kita tahu ilmunya yang seperti itu keliru, kita bisa mencarikan sumber yang benar. Nah, makanya kemarin kan Anda diminta, jadilah relawan. Relawan yang seperti apa? Ya lewat media sosial, buatlah kampanye-kampanye kesehatan. Itu saya kira tenaga kesehatan itu sangat penting tugasnya, ya. Apalagi nanti kemudian kalau banyak yang harus tinggal di rumah, nggak bisa nge-mall, nggak bisa kafe, kemudian depresi di rumah, nah itu salah satu tugasnya untuk membangkitkan kembali bagaimana mereka harus menghadapi kondisi yang demikian. Mungkin itu tugasnya, banyak loh. Kan banyak nih dok nih, banyak yang bilang saya nggak takut corona, corona tuh konspirasi. Bahkan kalau corona disuntikan ke saya, kalau saya mati, atau mungkin kalau saya nggak mati, berarti corona itu tidak ada. Kalau saya mati baru corona itu ada. Ya sebenarnya kan memang corona sendiri death rate-nya itu kan rendah ya dokter ya. Jadi semua orang yang terkena corona itu tidak selalu akan langsung mati, ya nggak sih dok? Ya, tapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa corona itu memang menyebabkan kematian. Mungkin bukan coronanya sendiri, tapi karena ada corona, kemudian komorbidnya itu yang kemudian mematikan. Kalau tidak ada corona, komorbidnya, orang DM misalnya, nggak ada corona, ya dia tenang-tenang aja DM. Ya, mengatur dietnya, mengatur olahraganya, dia hidup baik kok. Tapi begitu kena corona, corona kemudian akan merusak organ-organ tubuhnya, nah jadilah kemudian dia meninggal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, ya diberikan saja data-data bahwa ini loh penderita corona itu ada sekian puluh ribu di dunia dan sekian ini kematiannya sekian persen dari seluruh penderita. Nah, kalaupun mereka masih ngeyel misalnya bahwa itu kan yang meninggal pasti karena punya penyakit yang lain. Saya kan tidak. Nah, Anda punya ilmu yang lain bahwa corona itu virus. Kalau virus corona masuk ke dalam tubuh itu kan dia harus mengikat reseptor. Salah satu reseptor yang diikat adalah reseptor ACE2. ACE2 ini kan angkornya dia ya, si virus itu berikatan dengan ACE2, ACE2 ada di mana-mana. Nah, ACE2 ini, Anda kan punya renin, angiotensin, aldosteron, ya kan? Nah, ACE2 itu kan berperan penting di sana, sehingga orang yang sehat pun, yang kelihatannya sehat, tidak pernah punya komorbid, tidak pernah punya penyakit, tetapi ketika virus corona sudah berikatan dengan ACE2, dia pasti akan merusak homeostasis. Salah satu yang dirusak adalah poros renin, angiotensin, aldosteron yang sangat penting bagi ada ginjal, ada jantung, ya kan? Ada organ endokrin, ada hepar dan paru. Ya. Jadi kalau kemudian tubuhnya sistem imunnya benar-benar baik, nah kuat, tahan, ya mungkin dia bisa survive. Tapi kalau sistem imunnya juga tidak baik, kan kita juga tidak tahu. Orang sistem imun sedang turun itu tidak kelihatan dia sakit juga kan? Iya dok. Ya, tapi ternyata imunnya tidak cukup kuat untuk menangkal tadi. Ya akhirnya sangat cepatlah untuk kemudian menjadi tidak tertolong. Itu mungkin Anda bisa keluarkan ilmu fisiologinya ke sana. Terima kasih dokter.
Jadi ini, saya ini kadang sering lihat nih dok, orang-orang bawa masker, itu cuma sekedar dibawa, dipakai di awal, waktu lagi ngerumpi, ngobrol-ngobrol jarak dekat, justru maskernya dilepas, atau maskernya dikebawahin ke dagu. Padahal masker itu sendiri kan yang udah tadi dokter singgung, sebagai proteksi diri kita dan orang lain kan dok, dari partikel droplet yang mungkin bisa muncrat saat kita berbicara. Ini sebagai penutup diskusi kita kali ini, kalau dokter berkenan, bagi-bagi sarannya dong dok, buat seluruh masyarakat yang mungkin kurang tahu, apa sih yang harus kita siapin untuk menghadapi isu new normal ini? Yang harus disiapkan ya mesti harus beradaptasi dengan kehidupan baru. Salah satu kehidupan baru tadi karena kita masih hidup bersama dengan virus corona ini, ya kita mesti menjaga supaya kita tidak menularkan dan juga tidak tertular oleh virus tadi. Caranya ya tadi pakai masker yang benar, ya, karena masyarakat awam itu memang diminta untuk memakai masker dari kain. Nah, masker dari kain yang paling baik ya dia harus lapis 3. Nah, kemudian pemakaian masker ini kalau dia tidak benar, tadi yang disebutkan apakah di bawah hidung, kemudian di leher, atau dibuka sedikit, atau talinya tidak di tali masker yang bawah tidak ditalikan dengan benar, itu sudah mengurangi 40% dari efektivitas masker. Wah. Banyak sekali, maka masker Iya. ini harus dipakai dengan benar pada kondisi apapun. Ya, kemudian dia harus bersih, tidak basah, karena ketika basah dia akan tidak bisa lagi menangkap mikroorganisme dengan baik. Bahkan kemudian yang Anda keluarkan mikroorganisme itu mungkin malah akan menempel lagi pada wajah kita. Ya, jadi tidak boleh basah, maka kalau olahraga ya 20 menit sekali masker itu harus diganti ya, supaya tidak kena baik keringat maupun uap air dari pernafasan kita. Kemudian yang kedua selalu harus cuci tangan. Jadi kehidupan baru itu yang dulu kita cuci tangan hanya sebelum dan setelah makan, ya kan? Sebelum dan sebelum tidur, tapi sekarang setiap saat harus cuci tangan yang benar. Ya. Karena banyak penelitian membuktikan bahwa cuci tangan itu bisa menghalangi penempelan dari droplet. Kemudian ketika akan menggunakan barang-barang, usahakan untuk selalu dilap dengan tisu basah atau dengan desinfektan. Jadi kemana-mana, norma baru itu kemana-mana harus bawa tisu basah. Jadi nanti Anda mau olahraga, mau nge-gym, boleh, tapi dilap dulu. Anda mau tadi mau makan di rumah makan, boleh, tapi dilap dulu, dilap dengan tisu basah yang kita bawa. Ya, jadi itu kemudian selalu menerapkan physical distancing. Jadi tidak lagi boleh gandeng-gandengan dengan teman-temannya, peluk-peluk ketemu ya nggak boleh cipika-cipiki sekarang ya. Ya. Jadi harus jauh-jauhan. Itu yang paling penting. Kemudian jaga stamina, olahraga, makan yang bergizi, tidur tepat waktu. Ya, karena kalau tidur lambat, tidur tidak teratur, hidup tidak teratur, itu irama sirkadian kita berubah, kondisi imunitas pasti akan menurun. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Masih di mute itu. Makasih banyak Dr. Denny atas ilmu-ilmunya. Ini sekarang penontonnya nih diem-diem aja nih dok. Sekarang barangkali ada pemirsanya ada yang mau nanya nih. Kapan lagi kan kita tanya langsung sama Kaprodi Kedokteran FKKMK UGM. Ya silakan yang mau bertanya. Ayo nggak usah malu-malu. Selamat siang Dr. Denny. Saya Yoga, mahasiswa kedokteran reguler dalam kelompok yang sama Sketsa. Saya izin bertanya dok,
Jadi karena kita mahasiswa kedokteran, banyak keluarga, kerabat kita itu bertanya ke kita, sebenarnya apa sih yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi transisi dari new normal ini, Dok? Pertama itu. Terus pertanyaan yang kedua, teman-teman saya tuh banyak yang merokok, Dok. Terus kemudian orang tua saya pun juga ada yang merokok. Ada yang pernah menyampaikan gini, Dok, kalau seandainya merokok itu bisa melawan corona. Nah, sekiranya sebenarnya rokok itu mengapa sih, Dok, ada yang bisa bilang rokok itu sebenarnya bisa memperburuk kondisi corona, ataupun justru ada yang beranggapan kalau misalnya rokok itu justru malah bisa melawan corona, Dok. Mungkin bisa diperjelas dari sisi fisiologi ataupun dari sisi medis ya, Dok. Kalau untuk persiapan tadi saya kira sudah banyak kita diskusikan dengan sketsa tadi ya, harus tadi mulai dari masker, cuci tangan, kemudian physical distancing itu yang harus dipegang, kemudian lifestyle, jadi olahraga, makan bergizi dan tidur yang cukup. Nah, itu semua harus dipersiapkan, harus dilakukan. Tidak hanya dipersiapkan tapi dilakukan menjadi habit yang baru. Ya, kemarin-kemarin kan kita tidak punya habit pakai masker, sekarang harus. Kemarin-kemarin cuci tangan sebelum makan, sekarang ya setiap saat. Ya. Jadi yang seperti itu yang menjadi perubahan utama bagi kita. Kemarin-kemarin kita kemana-mana physical distancing yang harus saling mengingatkan. Ya, jadi, ya itu yang harus diingat betul. Kemudian tadi untuk masalah bagaimana merokok bisa menyembuhkan, menangkal corona. Saya kira itu tidak ya kalau seperti itu ya. Mungkin orang yang merokok belum sempat kena corona, sudah sakit yang lain, sudah tidak bisa diatasi mungkin loh ya. Nggak tahu saya. Tapi yang jelas, kalau tadi kita sudah bicarakan bahwa corona itu berikatan dengan reseptor ACE2, reseptor ACE2 itu adalah di mukosa pernafasan. Mulai dari rongga hidung sampai nasofaring, kemudian sampai ke paru. Nah, maka target utama dari corona tentu saja adalah ke sana. Ya, maka kalau dengan asap rokok, dia akan merugikan silia. Ya, kalau dia tadi reseptor ACE-nya ada di situ, tapi mekanisme perlindungan kita masih baik, maka dia akan dibersihkan, dibatukkan, ya, akan didatangkan makrofag, kemudian menjadi lebih bersih di situ. Tetapi kalau kemudian dengan adanya rokok dia akan merusak sepanjang silia, sepanjang saluran nafas, ya, maka mekanisme pembersihannya ini tidak bisa berjalan dengan baik, ya kan? Bahkan kemudian ketika corona ini sampai di paru, ada surfaktan di sana yang juga bisa membantu apabila ada kerusakan. Kalau dengan adanya rokok, surfaktannya sudah rusak. Ya. Jadi rokok itu akan memperberat apabila kemudian si virus corona ini masuk. Dia sudah rusak oleh rokok, dirusak lagi oleh si corona. Jadi memang lebih baik tidak merokok, berhenti merokok itu maka tadi kalau dekat-dekat perokok ya pakai masker. Alasannya corona biar tidak tersinggung. Oke, makasih, Dok. Mungkin aku ada pertanyaan lagi, Dok. Ini hoax juga. Jadi sempat ada yang bilang juga, Dok, benar nggak sih kalau seandainya pasien yang sudah survive atau sembuh dari COVID-19 itu kedepannya apakah sistem imunnya tidak bisa sesempurna sebelum terkena COVID, atau sebenarnya tetap sama aja, Dok, bisa kembali semula sesempurna sebelum dia terserang COVID-19? Memang penelitian untuk COVID-19 ini kan belum banyak, yang survive kemudian diteliti juga belum banyak. Tetapi kalau kita berpegang pada mekanisme homeostasis,
mekanisme homeostasis kan pasti akan mencari jalan untuk mengembalikan lagi ke kondisi normalnya. Jadi kalau kemudian dia sudah berhasil untuk menghalau si corona, artinya dia sudah recover dari corona, sampai saat ini kan belum ada bukti juga corona itu akan bertahan berapa lama di dalam tubuh kita, meskipun terlokalisir, disimpan atau seperti apa memori di sistem imun itu memang belum banyak penelitiannya. Nah, tetapi tubuh kita perlahan-lahan pasti akan kembali ya tadi new normal, dia akan membentuk lagi mekanisme pertahanan tubuh yang baru untuk bisa dia harus survive. Jadi kalau untuk menjawab itu secara pasti saya kira belum bisa karena belum banyak penelitiannya. Apakah kemudian imunitas itu melemah? Tapi kalau kita melihat dari sisi homeostasis pastinya tidak. Memang butuh waktu, ya butuh waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu berapa lama? Itu yang belum ada penelitiannya. Tapi saya kira dengan mekanisme homeostasis dia pasti akan kembali lagi seperti semula. Oke, terima kasih dok. Saya ada satu pertanyaan terakhir nih dok, terkait dengan ibu hamil dok. Semisal ketika seorang ibu sedang hamil, terus kemudian dia positif corona, apakah itu akan beresiko menularkan kepada bayinya ketika lahir? Semisal lagi di bulan-bulan yang menjelang akan proses kelahiran gitu dok. Sekiranya apakah memiliki faktor risiko untuk anaknya juga akan memiliki terserang COVID virusnya juga dok? Mohon maaf saya tidak banyak membaca untuk ibu hamil, tapi sepertinya virus corona ini tidak bisa melewati placental barrier. Jadi dia tidak akan masuk melalui plasenta dan dibawa oleh bayi. Tetapi kalau dia melalui droplet itu masih mungkin. Jadi si ibu yang menderita corona kemudian ketika dia melahirkan bayinya dengan proses normal, dia kan mengejan, ya ada nafas yang keluar dengan ekspirasi yang kuat, ini kan pasti dropletnya banyak. Nah kalau ini dropletnya kena pada si bayi, ya sangat mungkin si bayi ini akan tertular. Maka biasanya pada mereka ibu-ibu yang sudah terdeteksi bahwa dia virus positif, ya maka kemudian diusahakan untuk melahirkan secara sesar, ya, supaya tidak banyak dropletnya, ya, supaya lebih terkendali. Ya, tapi kalau yang tadi, mohon maaf nanti kita boleh cari bersama-sama apakah dia bisa melewati placental barrier, saya belum banyak membaca. Oke, makasih dok. Ya. Terima kasih banyak Dr. Denny atas ilmunya. Saya rasa sudah cukup ya dok untuk diskusi sore hari ini. Mari kita tutup bersama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Dr. Denny.